Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arifina dengan NPM 2021210415 dengan mata kuliah Fikih Ibadah, dosen pengampu yaitu Muhammad Irfan SHI MSY. Di sini saya akan menyimpulkan materi tentang tayamum, zakat dan imsak. Yang pertama yaitu tayamum. Tayamum merupakan tindakan bersuci dari hadas kecil atau hadas besar dengan pasir atau debu. Cara ini digunakan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Untuk melakukannya, seorang muslim perlu mengetahui tata cara tayamum yang benar dan sesuai syariat. Tata cara berwudhu normalnya dilakukan sebelum mengerjakan sholat. Namun pada kondisi tertentu, misalnya sakit atau musafir, orang tersebut harus tetap mengerjakan kewajiban sholatnya dan diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 43, terdapat dua alasan seorang muslim untuk melakukan tayamum, yaitu karena sakit dan saat tidak ada air di sekitarnya. Syarat tayamum. Sebelum melakukan tayamum, ada baiknya untuk mengetahui syarat-syarat tayamum berikut. Yang pertama yaitu sulit menemukan air. Tayamum perlu dipenuhi jika seorang muslim tidak menemukan air di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu menggunakan debu yang suci. Debu yang digunakan saat bertayamum harus dalam keadaan suci, yaitu debu yang tidak mengandung najis. Perlu diingat, debu yang dipakai tayamum atau debu musmal tidak diperbolehkan digunakan berulang kali. Selain itu, debu yang tercampur benda-benda lainnya pun tidak boleh digunakan. Yang ketiga yaitu mengerti tata cara tayamum. Seorang muslim yang hendak melakukan tayamum perlu mengetahui bagaimana tata cara yang benar menurut syariat Islam. Yang keempat yaitu tayamum dilakukan dalam waktu sholat. Saat waktu sholat dan tidak menemukan air, diperbolehkan bagi seorang muslim untuk bertayamum sebagai pengganti wudhu. Yang selanjutnya yaitu tata cara tayamum. Yang pertama, siapkan debu yang bersih. Gunakan debu yang berada di tembok, kaca, atau tempat lain yang dirasa bersih. Yang kedua yaitu menghadap kiblat. Disunahkan menghadap kiblat, lalu letakkan kedua tangan pada debu dengan posisi jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan. Yang ketiga yaitu membaca niat. Dalam keadaan tangan masih diletakkan di tembok atau debu, lalu ucapkan basmalah dan niat berikut yaitu nawaitu tayamum li istibahati sholatihi ta'ala. Artinya aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah. Yang keempat yaitu usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah. Berbeda dengan wudhu, dalam tayamum tidak diharuskan untuk mengusapkan debu pada bagian-bagian yang ada di bawah rambut atau bulu wajah. Hal yang dianjurkan yaitu berusaha meratakan debu pada seluruh bagian wajah. Yang kelima yaitu telapak tangan menyentuh debu. Selanjutnya, bagian tangan letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari jangan direnggangkan, lalu tengadahkan kedua telapak tangan dengan posisi telapak tangan kanan di atas tangan kiri. Yang keenam yaitu telapak tangan menyentuh lengan hingga siku. Rapatkan jari-jari tangan dan usahakan ujung jari kanan tidak keluar dari telunjuk jari kiri atau sebaliknya. Telapak tangan kiri mengusap lengan kanan hingga ke siku. Kemudian tangan kanan diputar untuk diusapkan juga sisi lengan kanan yang lain. Selanjutnya, telapak tangan mengusap dari siku hingga dipertemukan kembali, jempol kiri mengusap jempol kanan. Lakukan langkah-langkah tersebut pada tangan kiri juga. Yang ketujuh yaitu mengusapkan kedua telapak tangan. Pertemukan kedua telapak tangan dan usapkan di antara jari-jarinya. Yang kedelapan yaitu membaca doa bersuci. Setelah tayamum dianjurkan juga oleh sebagian ulama untuk membaca doa bersuci seperti halnya doa berikut ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni minal ibadika sholihin. Subhanaka Allahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah semata yang tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bertaubat, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku sebagai hamba-hambamu yang soleh. Maha suci Engkau ya Allah, dengan kebaikanmu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan dengan kebaikanmu aku memohon ampunan dan bertaubat padamu. Yang selanjutnya yaitu zakat. Menurut kebahasaan, zakat itu bisa ditilik dari kata zakah. Dari zakat terbentuk kata tazkiyah atau menyebut kata-kata pujian bagi diri. Dari situ pada bahasa Arab juga dikenal kata zakah ar-rajulu nafsahu. Inilah yang masuk ke dalam definisi awal zakat yang artinya adalah tumbuh, suci, dan berkah. Dengan makna kebahasan di atas, yakni tumbuh dan suci, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, sesuai tinjauan syariat, maka itulah yang akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada harta dan pahala.
Terlebih juga, zakat itu berkaitan pula dengan perdagangan dan pertanian. Yang selanjutnya itu jenis-jenis zakat. Zakat terbagi atas dua jenis, yakni yang pertama zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Yang kedua itu zakat mal atau harta. Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan atau pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Yang selanjutnya yaitu penerima zakat. Ada 8 pihak yang berhak menerima zakat, tertera dalam surat At-Taubah ayat 60, yakni yang pertama, fakir. Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua yaitu miskin. Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Yang selanjutnya yaitu amil. Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang selanjutnya yaitu mu'alaf. Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Yang selanjutnya yaitu hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang selanjutnya yaitu gorimi, mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya. Yang selanjutnya yaitu fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah, misal dakwah, perang dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan. Orang yang haram menerima zakat. Yang pertama, orang kaya dan orang yang masih memiliki tenaga. Yang kedua yaitu hamba sahaya yang masih mendapat nafkah atau tanggungan dari orang tuanya. Yang ketiga yaitu keturunan Nabi Muhammad atau Ahlul Bait. Yang keempat yaitu orang yang dalam tanggungan dari orang yang berzakat, misalnya anak dan istri. Imsak secara harfiah berarti menahan atau memelihara. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yaitu Bismillahirrahmanirrahim, fa imsakum bil ma'ruf, artinya kemudian tahan atau peliharalah dia dengan cara yang baik. Untuk menghindari kemungkinan puasa seseorang menjadi kurang sempurna atau bahkan menjadi batal karena masih makan dan minum sahur atau melakukan hal-hal lain yang membatalkan puasa setelah fajar menyingsing, maka diadakanlah waktu imsak. Pada waktu itu orang-orang yang tengah makan dan minum sahur sebaiknya segera menghentikan sahurnya karena waktu subuh sudah akan segera tiba. Namun demikian tidak berarti orang yang masih terus makan dan minum sahur di waktu imsak puasanya menjadi batal, karena menahan diri dari makan dan minum serta melakukan hal-hal lain yang membatalkan puasa di waktu imsak hanya merupakan ihtiyat atau berhati-hati, bukan sesuatu yang diperintahkan oleh agama. Secara sosial historis, imsak adalah penanda waktu, yakni sejak usai makan sahur sampai Ibnu Ummi Maktum atau mengumandangkan azan subuh. Sepanjang waktu imsak, kita masih boleh makan dan minum. Dalam bahasa kita, sesudah azan subuh itu apapun aktivitas menahan bukan dinamakan imsak, tapi dinamakan syam atau syaum, puasa itu sendiri. Memang ada yang menarik tentang imsak sebagai penanda waktu menahan yang ternyata adalah sunnah. Zain bin Sabit berkata, kami makan sahur bersama Nabi SAW, kemudian beliau sholat. Lalu aku bertanya, berapa lama jarak antara azan subuh dan sahur? Nabi SAW menjawab, sekedar 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jarak antara sahur dan azan subuh yang menurut Nabi SAW, sepanjang orang membaca 50 ayat Al-Quran, itu adalah imsak dalam pengertian yang kita kenal selama ini di Indonesia. Ulama mengatakan waktu imsak itu 10 menit. Berbeda dengan di Timur Tengah, ulama di sana menetapkan waktu 15 menit. Terakhir, Nabi SAW memanfaatkan waktu imsak dengan membaca Al-Quran, maka kita juga dapat memanfaatkan waktu tersebut dengan ibadah serupa. Waktu imsak bukanlah waktu untuk tidur lagi, menonton televisi atau berselancar di dunia maya. Waktu imsak masih bagian dari waktu sahur. Kita bisa juga memanfaatkannya untuk istighfar hingga azan subuh. Sekian dari saya penjelasan tentang tayamum, zakat dan imsak. Jika ada salah saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih untuk kalian yang sudah membantu saya untuk mendapatkan nilai. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.